فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hukum salat berjamaah dengan berjarak-jarak, ya. Baik, jumhur ulama mereka menyebutkan bahwasanya, ya, dimakruhkan salat dengan berjarak, ya, salat dengan berjarak, ya. Bahkan dalam hadis, ya, para salaf dahulu, yaitu para sahabat, mereka membenci, ya, ada kalimat karoha, yaitu kariha, yaitu apa? Membenci mereka sholat di antara tiang-tiang, seperti itu. Yaitu mereka terpotong atau diantarai oleh tiang-tiang ketika sholat. Mereka tidak menyukai hal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya, jumhur ulama sepertinya mengambil dari dalil ini. Memang perintahnya adalah perintah untuk yang merapatkan saf, demikian pula untuk meluruskan saf, demikian, ya. Baik, tentunya kemakruhan seperti ini, ya, atau katakanlah ini karena istilah makruh dalam istilah para ulama-ulama terdahulu bisa jadi bermakna terlarang, yaitu diharamkan. Lebih-lebih, ya, ketika diperintahkan untuk, ya, merapatkan saf tersebut dan menutup celah agar tidak diantarai oleh syaitan-syaitan yang masuk ke celah-celah tersebut, ya. Maka ini berhukum perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib, dan melarang yang meninggalkan kewajiban tersebut maka dia terlarang, berdosa, demikian. Katakanlah bahwasanya ini adalah hukumnya, ya, haram, ya, atau dia terlarang. Baik, itu dalam kondisi ketika tidak ada udzur syar'i, demikian, ya. Lalu bagaimana dalam kondisi sholat berjamaah dengan berjarak-jarak dalam kondisi seperti ini, yaitu kondisi pandemi, ya. Perlu kita jelaskan, sesungguhnya, ya, berjarak, berapat, maksudnya merapatkan saf, menutup celah, ya, ini merupakan, ya, kewajiban yang datang berikutnya karena ada jamaah, ya, karena ada jamaah. Sementara, ya, kalau tidak ada jamaah maka tidak ada kewajiban seperti ini. Jadi asalnya adalah karena ada jamaah. Sementara para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, para ulama mereka, tentunya kita harus mengetahui apa hukum jamaah tersebut, berjamaah. Para ulama berbeda pendapat menjadi 3. Ada yang mengatakan hukum sholat berjamaah, ya, jamaah itu untuk sholat fardu, ya, atau sholat taraweh, ya, maka tentunya berbeda sesuai dengan hukum sholatnya, kan begitu, ya. Baik, kalau untuk sholat fardu, maka para ulama mereka memiliki 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah fardu ain, pendapat kedua fardu kifayah, pendapat ketiga sunnah muakkadah, demikian, ya. Bagaimana dengan sholat taraweh? Nah, sholat taraweh ini tentunya hukumnya sunat, mengikuti dari sholatnya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya, perintah untuk merapatkan saf, kemudian menutup celah, ini ada ketika ada jamaah. Sementara jamaah tersebut, ya, hukumnya berbeda-beda sesuai dengan sholat yang diikuti. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apakah perintah ini menyendiri? Nah, ini sini para ulama terjadi perbedaan, ya. Yang jelas bahwasanya, dalam kondisi dia tidak rapat dan tidak rapat, berjarak-jarak, tidak rapat, ketika tidak ada alasan yang dibenarkan, maka wallahu ta'ala alam, tentunya ini terlarang menurut satu pendapat, yaitu, ya, terlarang, berdosa, ya, karena perintahnya untuk merapatkan saf dan menutup celah, ya. Pendapat yang lain mengatakan ini makruh, seperti itu. Pendapat yang lain mengatakan ini makruh, ya.
ketika tidak ada sebabnya. Nah, ketika ada sebab seperti ini, maka wallahu taala alam, saya pun dalam hal ini mendapatkan ya ulama-ulama kontemporer saat ini ketika menyikapi sholat berjamaah, tapi dengan cara dia berjarak-jarak seperti ini. Saya dapatkan ya pernyataan dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Beliau mengatakan sholat tersebut, sholat berjamaahnya tidak terhitung, ya, namun dihukumi sebagai sholat sendiri. Demikian, tidak batal sholatnya, ya, tidak batal sholatnya, sholatnya tidak batal, hanya saja berjamaahnya yang tidak terhitung, atau dikatakan dia batal, terhitung sholat sendiri. Demikian. Lalu ada ulama yang lain juga berpendapat seperti contohnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, hafizahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, berpendapat bahwasanya mereka ini dalam kondisi sholat berjamaah. Ya. Ada sesuatu yang membuat mereka ini berjarak, yaitu kondisi kekhawatiran untuk tertularnya dengan izin Allah, atau tertularnya karena penyakit virus corona ini, ya, persebaran virus corona, maka dibuat berjarak seperti ini, ya. Demikian. Jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti itu. Di Masjidil Haram sendiri, ya, awalnya itu sholatnya rapat, namun akhir-akhir ini sudah berjarak. Demikian. Nah, di sini menunjukkan perbedaan pendapat. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengatakan ini masih terhitung, ya, salat berjamaah, ya, dan sah seperti ini, tidak terganggu atau tidak batal, ya, salat berjamaahnya. Demikian, ya. Adapun Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau berpendapat bahwasanya ini terhitung salat sendiri. Nah, demikian, ya. Wallahu taala alam. Saya kira dalam masalah ini ada permasalahannya luas, ya, silakan, ya, tidak perlu kita bersinggungan, ya, tidak perlu kita mungkin berdebat terlalu lama, dikarenakan ya para ulama saja mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Demikian, ya, wallahu taala a'lam. Kalau saya sendiri ditanya bagaimana, ya, bagaimana, saya pribadi masih memilih untuk sholat, ya, itu dengan merapatkan saf. Demikian, dengan merapatkan saf, ya. Tentunya, ya, merapatkan saf ini bisa kalau ada kekhawatiran untuk contohnya tertular dengan izin Allah, tentunya, ya, tertular virus corona, maka bisa dilakukan, ya, contohnya seperti, ya, sebelum sholat dihadirkan terlebih dahulu, ya, alat-alat, ya, untuk membersihkan tangan dan kaki seperti itu, ya. Begitu juga barangkali kalau kekhawatiran ada orang yang mungkin dia flu dan itu ternyata dia sedang terinfeksi virus corona, maka silakan dia sholat, ya, dengan memakai masker contohnya. Walaupun dalam masalah ini juga terjadi perbedaan pendapat, walaupun terasa ringan, ya, masih ringan. Wallahu a'lam. Yang jelas masalah ini adalah masalah yang masih diperselisihkan, dan masalah ini masalah ijtihadiyah, permasalahan yang di sana ada kelapangan atau lapang dada kita untuk menyikapinya. Tidak perlu kita harus, ya, berdebat terlalu panjang, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahmatullah.